Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan di Jawa Barat yang bernama Kuta Tangguhan, yang dipimpin oleh Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup makmur, tenang, tentram, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya, Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak, sehingga hal ini menjadi kegelisahan besar bagi sang Prabu juga Ratu. Sudahlah Adinda, jangan bersedih lagi. Jika Dinda bersedih, maka Kanda juga ikut bersedih. Bagaimana Dinda tidak sedih, Kanda? Kita sudah menikah lama tetapi tidak dikaruniai seorang anak. Baginda, bagaimana jika mengadopsi seorang anak saja? Mungkin saja itu bisa mengobati hati Adinda. Tidak, saya tidak mau mengadopsi seorang anak. Ia nasihat bagi kami, anak Kanda lebih baik daripada anak-anak. Sudahlah Adinda, jangan menangis terus. Kanda akan berusaha lebih giat lagi. Kanda akan bertapa supaya kita dikaruniai anak. Baiklah, jika Kanda ingin bertapa, Dinda juga turut ikut berdoa. Hati-hati Kanda. Pergilah sang Prabu ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai seorang anak. Istri sang Prabu juga, yaitu Ratu Purbamana, selalu berdoa agar dikaruniakan seorang anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamana pun sangat berbahagia. Begitu juga dengan rakyatnya, sehingga istana dipenuhi dengan berbagai macam hadiah untuk sang putri baru. Permisi Baginda, ada salah seorang rakyat yang ingin bertemu dengan Baginda dan Ratu. Dia ingin memberikan selamat karena putri telah lahir. Suruh dia masuk, penasehat. Baik Adinda. Saya izin masuk. Saya perwakilan dari rakyat ingin memberikan hadiah untuk putri karena Baginda dan Ratu sudah menantikannya. Sampaikan salam dan terima kasih kami kepada rakyat. Baik, Ratu. Saya permisi. Ternyata tak hanya ratu dan raja saja yang berbahagia, namun juga seluruh rakyat di negeri itu. Mereka sangat berbahagia sekali dengan kehadiran putri baru ini, karena kehadirannya sudah sangat lama dinanti-nantikan oleh raja dan ratu juga rakyat di negeri itu. Sayangnya, Gilang Rukmini tidak diasuh dengan baik oleh Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamana. Ia tumbuh sebagai gadis yang sangat manja dan kemauannya harus dituruti oleh kedua orang tuanya. Dia tak segan untuk memaksa dan berkata kasar di depan orang tuanya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Dia tumbuh dengan banyak sifat yang kurang baik, salah satunya adalah kesombongan. Gilang Rukmini sangat sombong. Namun, baik Prabu Suartalaya, Ratu Purbamana, dan seluruh rakyat sangat mencintainya, mengingat ia adalah putri yang dinanti-nantikan sejak lama dan merupakan satu-satunya pewaris tahta di kerajaan tersebut. Ibunda, aku tidak menyukai kain ini. Tapi nak, ini kain dari leluhur kita. Ibunda juga dulu memakainya waktu seusiamu. Jika memakai kain ini menandakan kalau kita sudah dewasa. Sudahlah Bunda, aku tidak menyukai kain ini. Apalagi umur kain ini sudah berabad-abad. Aku kan masih muda. Tapi nak, kain ini sangat berarti. Sudahlah Bunda, jika Ibunda terus memaksakan untuk memakai kain ini, aku tidak akan pergi ke pesta ulang tahun. Baiklah jika itu maumu. Akhirnya Ibunda pergi juga. Aku sudah bosan mendengar perintahnya. Jika ia datang, jangan bukakan pintu. Aku sudah bosan mendengar perintahnya. Tapi Tuan Putri, bagaimana jika Baginda Ratu marah? Sudahlah, dengarkan saja perintahku. Tapi Tuan Putri, Diam, dengarkan saja perintahku. Jika kamu tidak mendengar perintahku, kamu akan keluarkan dari kerajaan. baiklah Tuan Putri. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Rukmini pun tumbuh menjadi gadis yang paling cantik di santero kerajaan. Dalam beberapa hari,
putri akan berusia 17 tahun. Maka seluruh penduduk negeri pergi ke istana untuk merayakan ulang tahun sang putri. Para penduduk negeri itu pergi ke istana dengan membawa banyak hadiah. Raja pun mengumpulkan hadiah-hadiah yang banyak itu, lalu menyimpannya di dalam ruangan istana. Raja menyimpan hadiah-hadiah yang indah itu untuk digunakan untuk kepentingan rakyat bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Raja hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke ahli perhiasan yang sangat terkenal di negeri itu untuk membuat kalung yang paling indah sebagai hadiah untuk sang putri. Sesampainya di tempat ahli perhiasan, raja langsung memintanya untuk membuat sebuah kalung yang diminta raja. Ahli perhiasan pun dengan senang hati membuatkannya. Ampun Baginda, apa yang membawa Baginda datang kemari, dan apa yang bisa saya bantu untuk Baginda? Aku ingin engkau membuatkan hadiah yang indah untuk putriku. Aku harap besok sudah selesai. Baiklah Baginda, saya akan membuat perhiasan terbaik untuk putri Baginda. Terima kasih. Besok pelayanku akan menjemputnya. Baiklah Baginda. Ahli perhiasan kemudian bekerja dengan sebaik mungkin. Dengan sepenuh hati, ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di seluruh dunia untuk sang putri. Wajar saja, karena mereka sangat menghormati putri. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika raja dan ratu datang, orang-orang menyambut dengan gembira. Sambutan hangat pun semakin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang sangat mengagumi kecantikan sang putri. Ini adalah hari ulang tahunmu. Ada hadiah untukmu. Ini adalah hadiah dari seluruh rakyat di negeri ini. Mereka sangat bahagia karena engkau telah bertumbuh dewasa. Kalung apa ini? Aku tidak menyukainya. Rukmini, apa yang telah kamu lakukan? Kamu telah mempermalukan ayah dan bunda. Bunda sangat kecewa kepadamu. Ada apa ini? Kenapa banyak air? Aku sungguh menyesal. Aku minta maaf. Kalung yang indah pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di tanah. Seluruh rakyat yang hadir sangat terkejut atas tindakan sang putri. Tak seorang pun berani angkat bicara. Suasana sangat hening. Tiba-tiba, Ratu Purbamenah menangis. Ia menangis melihat perilaku putrinya. Rakyat pun ikut menangis melihat Ratu Purbamenah menangis. Akhirnya, semua rakyat ikut meneteskan air mata, hingga istana banjir oleh air mata mereka. Tiba-tiba muncul mata air dari kalung yang dijatuhkan oleh sang putri. Airnya keluar sangat deras, yang semakin lama airnya semakin banyak. Sang putri sangat menyesal dengan apa yang dia lakukan. Genangan air semakin lama semakin tinggi, hingga akhirnya menenggelamkan kerajaan. Genangan air itu akhirnya membentuk sebuah telaga yang disebut Telaga Warna. Oleh rakyat sekitar, danau ini disebut Telaga Warna. Terkadang telaga ini berwarna hijau dan kuning, atau berwarna-warni seperti pelangi. Fenomena ini terjadi karena air telaga mengandung sulfur yang cukup tinggi, sehingga saat sinar matahari mengenainya, maka warna air telaga nampak berwarna-warni. Namun, orang-orang di sekitar telaga itu berasumsi bahwa warna-warna tersebut berasal dari kalung sang putri yang hancur, dan sekarang telaga warna ini dijadikan destinasi wisata yang terkenal di Jawa Barat.